Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan salah satu partai antara Hikaru Nakamura melawan Daniil Dubov pada final kejuaraan Lindores Ebay Rapid Challenge tanggal 3 Juni 2020 kemarin. Ya, di sini Nakamura mulai dengan E4, dibalas Dubov dengan C5. Sicilian Defense, kuda F3, kuda C6, kuda C3. Bentuk perkembangan tertutup dari pertahanan Sisilia dengan variasi tradisional lain. Dubov G6, D4, pion kali D4, kuda makan, gajah G7, mengancam kuda 2 kali. Susunan buah seperti ini adalah sebuah pertahanan sempurna yang biasa dipakai untuk menunggu celah serangan balik ke putih. Bentuk terbuka dari Sicilian Defense, akselerasi naga, dengan variasi modern. Kemudian Nakamura gajah E3, menjaga kuda, kuda F6, gajah C4, Dubov rukade, gajah B3, benteng E8, kuda kali C6, pion makan, H3, menteri C7, F4, B5, E5, mengancam kuda. Dubov tidak berusaha menyelamatkan kudanya, tapi balas mengancam kudanya putih dengan B4. Nakamura kuda A4. Nah, lalu bagaimana jika di sini tadi Nakamura pion makan kuda dan mengancam gajahnya Dubov? Tentu saja Dubov tidak balas makan kudanya, tapi pion kali F6, membuka pin benteng untuk gajah terhadap raja. Di sini Nakamura punya dua pilihan, menyelamatkan kudanya atau gajahnya. Jika menteri F3 menjaga gajah, pion makan kuda, pion makan, gajah A6, kontrol untuk diagonal F1. Di sini posisi putih kurang bagus, karena punya posisi yang sangat terbuka dan sangat rentan. Sebaliknya untuk hitam, pertahanan yang rapat dan siap menyerang. Karena itu di posisi ini Nakamura tidak makan kudanya Dubov, tapi memilih memindahkan kudanya yang terancam ke A4. Di sini pun juga Dubov memindahkan kudanya ke D5, mengancam gajah. Menteri F3 melindungi gajah, kuda kali E3, menteri makan, A5. Nakamura rukade panjang. Menteri A7, ajakan pertukaran menteri. Sepertinya di sini Dubov memulai aksi menyerangnya. Ya, Nakamura sepertinya masih berusaha mempertahankan menterinya dengan menjauhkannya ke E4. Gajah F5, ster, menteri C4. Menteri E3, skak, raja B1. Gajah E6, kembali mengancam menteri. Menteri D4, sekarang Nakamura yang mengajak pertukaran menteri. Dan Dubov langsung mengabulkannya dengan menteri makan menteri. Benteng makan, benteng A ke D8, menantang bentengnya putih. Nakamura benteng H ke D1, mendouble benteng, benteng makan benteng, benteng makan. Ya, bentuk penyederhanaan perwira seperti ini biasa dilakukan ketika salah satu pemain, dan di kasus ini adalah Daniil Dubov, punya kualitas perwira dan posisi yang bagus. Karena fakta bahwa Dubov punya dua gajah dengan posisi sempurna, sedangkan Nakamura punya gajah dan kuda dengan posisi serang yang pasif. Jadi strategi penyederhanaan perwira sangatlah bagus untuk Dubov. Ya, seterusnya di sini Dubov gajah C8,
kuda B6, mengancam gajah. C5, balas mengancam benteng. Benteng pindah ke D2. G5, menantang pion F4, bermaksud menghilangkan pelindung pion E5 dan membuka serangan gajah ke pertahanan Raja Putih. Nakamura benteng D5, menjaga pion E5, juga mengancam pion C5. Respon yang cepat, tapi sayang kurang akurat, karena sebenarnya pion makan pion G5 masih merupakan langkah terbaik, walaupun diagonal pertahanan Raja Putih terbuka dengan gajah makan pion, tapi begitupun juga untuk hitam. Dan sayangnya di sini Nakamura memilih benteng D5. Dan pastinya dubok pion kali F4, benteng kali C5 mengancam gajah 2 kali. Dubok dengan santai menjawabnya dengan F3. Tentu saja Nakamura tidak berani makan gajahnya dubok dengan perwira apapun, karena hanya akan memastikan promosi pion hitam menjadi tidak bisa dicegah. Jadi di sini Nakamura pion kali F3, gajah kali pion H3, benteng makan pion A5, benteng D8. Langkah penting penguasaan lajur D dari dubok. A4, pion kali A3, N pasan. Pion makan, E6. Raja A2, H5, benteng A4. Gajah kali E5, benteng E4, mengancam gajah. Gajah mundur ke F6, benteng mundur ke S1, menjaga pile bawah dari penguasaan hitam. H4, benteng G1, skak, raja F8, kuda C4, gajah F5, membuka jalan untuk promosi pion. Benteng H1 mengancam dan bertahan dari promosi pion. Benteng D4, kuda E3, mengancam gajah. Gajah mundur ke G6. A4, gajah H5, mengancam pion. Nakamura tidak menghiraukannya dengan terus menjalankan pionnya ke A5. Gajah kali F3, mengancam benteng. Benteng F1, balas mengancam gajah. Benteng F4, melindungi gajah. Nakamura pion A6, berusaha meneruskan pionnya untuk promosi. Karena di situasi ini, tambahan perwira merupakan opsi terbaik untuk menghindari hasil imbang. Tapi dubok gajah D4 mencegah laju pion sekaligus mengancam kuda. Dan sayangnya di sini Nakamura tidak memindahkan kudanya misalnya ke C4, tapi membuat langkah blunder dengan benteng S1, melindungi kuda. Dan setelah dubok benteng E4 mengancam kuda 2 kali, sekarang tidak ada lagi langkah yang bisa menyelamatkan kudanya dan membuat Nakamura menyerah. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Hikaru Nakamura melawan Daniil Dubov pada final kejuaraan Lindores Bay Rapid Challenge tanggal 3 Juni kemarin. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like serta komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih.